Sahabat Info Kali Baru, ketemu lagi bersama gue Ijul di Pos 1 Podcast Santai Tapi Unik. Bersama teman-teman gue di sini ada siapa di ujung sana? Aweng. Ada Aweng. Di tengah ada Mustam. Dan di samping gue ini ada Kastoni Capello, Kastoni. tapi biasa dipanggil sama Mustam Odi Bensin. Odi Bensin ya? Ini julukan baru. Kenapa tuh? Ya, Kenapa? Panjang ceritanya. Panjang ya? Panjang Kita aja konten baru ya. Nanti. Selanjutnya berarti Iya. Padahal kali ini kita bakal pengen ngobrol-ngobrol santai nih tentang masalah yang ada di 2020 sampai sekarang 2021, awal 2021. Kita mau ngikutin kilas balik kali ya. Iya. Kilas balik seputar apa aja yang ada di Indonesia Menurut pandangan kita ya. menurut pandangan kita nih. Jadi jangan berat-berat nih, karena ini bukan podcast Om Deddy Kobuzer. Itu terlalu berat untuk kita, karena kita nggak mungkin nyampe. Ya, sekarang kita mau ngomongin masalah yang paling Ini dulu jangan lupa. Kita harus Oh, iya. beritahu dulu sama kejadian yang baru ini nih. Kita juga kita semua ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. kebenaran terjatuh di perairan di kampung kita nih, dekat kampung kita, di setengahnya di laut kita. Semoga semua yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan proses evakuasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin. Oke bro, Oke. kita ngobrol-ngobrol santai apa nih? Geri-geri sedap deh ya. Kita mau ngomongin masalah yang pertama nih yang lagi gencar nih, nggak di Indonesia doang kali ya, mungkin di seluruh dunia juga masih gencar tentang pandemi saat ini. Kita belum ngangkat masalah pandemi corona. Gimana pandangan teman-teman nih, terutama Bang Aweng nih? Di 2020 aja dulu ya. Ya, Kejadiannya kita panjang 2020 ya. ya. Jadi di 2020 itu Sebentar lagi ulang tahun. Iya, ada ulang tahun, bentar lagi ulang tahun. Tapi ngomongin pandemi, kita nggak ada yang jaga jarak ini. nggak apa-apa deh. Karena kita orangnya di sini-sini aja, kita nggak pernah keluar. Kita itu orangnya di sini-sini aja nih, kita ketemu ya, kita emang satu lingkup tempat tinggal, jadi nggak keluar-keluar ya. Ya kalau soal pandemi di Kali Baru tanya sama dokter Tirta aja dah. Iya. Hanya menurut kita. Jadi kalau menurut gua 2020 itu hancur lah. Tapi nggak hancur banget ya. Nggak hancur, pokoknya berantakan. 2020 itu banyak orang yang nganggep 2020 mah skip aja deh. Iya. Gitu. Banyak yang rencananya gagal ya kan. Yang usaha yang udah berdiri aja banyak yang ambruk juga. Menurut gua 2020 itu berantakan. Jadi kalau ditanya orang sekarang, apa sih kesan dan pesan lu untuk 2020? Skip. Karena dari awal kita udah mulai deg-degan nih. Dari bulan Januari kita masih slow deh. Orang Indonesia kan kita tahu orang kita itu orang Indonesia. Januari, Februari slow, bahkan pemerintah sendiri masih slow-slow aja. Pas nyampe ke Indonesia baru pada kaget semua. Bahkan gua itu sampai takut loh untuk keluar rumah, keluar pintu rumah tuh takut gua. Gara-gara itu suges mungkin, karena di saat itu kan media juga gencar-gencaran tuh, ngeri-ngeri. Katanya lu pernah digosipin juga ya? Ini bukan gosip, karena saat itu dites kan, cerita sedikit aja nih. Dari apa namanya, ciri-ciri gejalanya, gua semua itu tentang gua yang sesak napas, terus indera penciuman hilang, indera perasa hilang. Iya, apa yang bikin surat gua 6 hari harus isolasi mandiri atau 14 hari. Pas di swab katanya gua negatif, itu amannya gua langsung bisa kerja lagi kan. Cuman mungkin kalau di swab sebelum itu mungkin aja gua positif gitu karena iya kata dokter juga inkubasi terakhir semua menghilang penciuman apa panca indera gitu. Tapi lu percaya ya, Dade ya? Ya, gua percaya sih. Gua sebenarnya nggak percaya. Gua bilang mah apa ya? Antara percaya nggak percaya dah. Saat itu mungkin gua percaya banget kan karena media ngegebernya jebret mati-matian tuh untuk virus ini banyak yang mati segala macam. Nggak taunya ya hanya flu. Apa sih? Pengalaman gue juga begitu tentang COVID. Awal sempet gue juga bangun pagi itu langsung radang menggorokan, flu juga. Sebelumnya gue langsung minum obat. Cuma selama gue pikir-pikir, kalau dengan ciri-ciri COVID itu cuma flu, radang tenggorokan, itu sudah ada dari zaman dulu. Yang gue kira COVID itu ciri-ciri kuping berdarah, mata belekan, ingus meler, itu udah ketahuan ciri-cirinya kan. Berarti gua ibaratnya belum lama kemarin gue kejadian begini. Lucunya bagi gue ya, gue meriang 2 hari meriang.
meriang, gue pergi ke puskesmas. Meriangnya biasanya gue diurut atau dikerok, ini gue meriang dan obat gue butuh vitamin. Datanglah gue ke puskesmas, dicek suhu 37,9, hampir 38. Positif kan itu kan corona. Terus security nanya, Pak, Bapak suhunya 37,9 loh. Aduh Pak, kalau begitu saya mau pulang dulu Pak, dompet saya ketinggalan. Daripada kita dibilang COVID, Satgas COVID datang, waduh, Nggak kerja ya? kerja kita mau nyari duit dari mana? Apalagi konteksnya lu bukan kerja di perusahaan lagi ya? Untungnya gue usaha sendiri. Nah, jadi pandangan lu soal 2020 itu bagaimana tuh? Iya, Cai. Ya, kalau pandangan gue tentang 2020 selama pandemi, seluruh sektor perekonomian itu merugi. Dari UMKM, perusahaan atau karyawan, PHL sekalian semuanya itu sangat merugikan. Semuanya, karena dampaknya itu memang besar perekonomian itu. Iya, contoh lah, taruhlah lagi awal-awal pertama COVID tuh, UMKM nih, nggak ada yang berani masak gitu, memasarkan produk, Iya. walaupun di online gitu. Di online aja bahkan kalau dia jual di online, masyarakat tuh masih ngeri untuk ngambil barangnya dari Iya. Grab, dari Tiki, steril atau enggak, higienis atau enggak, atau aman nggak dari virus, kan masih ngeri kayak gitu. Makanya ambruk semua tuh, nggak UMKM, nggak perusahaan segala macam, bahkan banyak yang dipecat-pecat ya, di PHK mendadak gitu saat itu. Kalau Bang Odi sendiri, pengalaman di tahun 2020, Unik ya itu. kayak di 2020 sampai 2021 ya, awal 2021 Mendekati ulang tahun. yang tadi lu bilang mendekati ulang tahun corona. Apa segala macam keperihan itu udah lengkap lah. Pri, kita mau bicara apa nih? Politik apa nih? Pertama, usaha dulu lah. Nah, usaha gimana caranya susah mencari makan lah. Coba lah. Yang berdampak langsung. Berdampak langsung. Rasain ya kan. Ya yang gue rasain ya kerja di bidang entertain. Jadi kita kan semua kan entertain ini ya. Iya. Orang dagang ya entertain. Gua sebagai pelaku dokumentasi ya entertain juga. Ya imbasnya memang ya nggak jauh-jauh, kita semua ngerasain semuanya kan. Gua mau ke arah kemana ya? Cuman nanti dulu dah. Di pertengahan aja dah gua bahas ya. Iya, itu. Ya perih dah, intinya perih aja. Iya, gua jadi ada cerita bareng juga sih bareng. Awal pandemi itu begitu semua udah mulai libur, gua kerja juga di rumahin ya kan. Curhat sedikit gaji dipangkas, di bawahnya separoh. Nah, gue sempet bertiga jualan gula. Sampai masuk bulan puasa jualan timun suri. Bahkan gue ngeliat sendiri nih, mereka bertiga ini punya channel YouTube namanya D45 Channel ya. D45 Channel. Itu gue nontonnya ngakak pas gara-gara COVID ya, gara-gara corona ya. Itu konten asli bener-bener realita gitu. Ada yang mungutin beras, yang saking susah makannya gitu. Karantina mandiri. Dapat Pertama dapat bantuan beras ya ala kadarnya ya kan. Iya. Isinya itu kutu sama batu isinya. Mau makan aja lama ya kan. 30% doang berarti. Tapi yang mending isinya kutu obat tuh daripada sekarang nggak ada sama sekali. Belum ada ini. Belum ada nyampe. Belum sampai nih. Transisi Bang Odi. Transisi dari 2020 dari menteri yang lama. Oh, menteri yang lama ke menteri yang baru. Menteri yang ya? baru. Kan sistemnya diganti. Diganti. Mungkin ada Transisinya ada di Jakarta Pusat ya. Nah, Tamrin itu. kalau dulu kan Iya, itu bukan. jadi kalau yang pertama kan bansosnya sembako. Iya. Nah, kalau ini kan duit. Nah, Ditransfer lewat rekening. rekening. Masalahnya lu punya nggak di tabungan nih? Rekening sih ada, cuman mungkin udah setahun atau 2 tahun nggak aktif, ya mungkin udah di Udah ya? blokir kali. Bukan. Bukan. Apa jangan-jangan gara-gara lu kampret kan? Terus kalau mau ngampret mau cebong udah sama aja rata udah. Cebong kampret tetap aja sih menderita sih di situasi seperti pandemi sekarang ini tuh. Berantakan semuanya. Lini usaha hancur. Apalagi pelaku-pelaku usaha kayak abang-abang semua kan emang usaha sendiri. Kameramen nggak ada job ya nangis-nangis juga ya. Nangis. Karena saat itu kan emang untuk mengadakan nikahan, event kayak gitu, nggak ada. Bisa dibubarin. Sampai sekarang mungkin bisa dibubarin gitu. Ya makanya kayak teman-teman yang
di bidang apa ya, wedding organizer lah, Iya. tenda apa segala macem kosong, Kosong, nangis semua. kosong. Bahkan nih, amat aja sampai beralih fungsi menjadi tukang cuci piring. Tukang tenda, tukang tenda lu, beralih fungsi jadi tukang cuci piring, kasihan bener mah. Saking nggak bisa makan ya saat itu ya. Semuanya kena dampak. Dampaknya melebar. Kalau nggak ini mah kalau hilang mah gua rasa besi-besi tenda dikiloin itu kayaknya. Tapi gue pengen nanya sebentar, sedikit aja nih. Lu bertiga percaya nggak sih kalau ada corona? Nah, kalau gua, jadi nih ya, kalau gua tuh salah satu orang yang Mempercayai. agak ke arah konspirasinya Iya. kalau gua. Mempercayai kok teori konspirasi lah. Teori Kalau konspirasi. iya. Kalau menurut gua by design iya benar. Ada. Ya mungkin nggak tahu atau salah atau enggak ya. Jadi menurut gua sebut ada cuma nggak semengerikan itu gitu. Nggak sebahaya itu soalnya dari yang gua tahu sekarang aja belum ada obatnya, vaksin belum ada. Tapi tingkat kesembuhan untuk Jakarta aja ya udah hampir 90%. Iya. Tingkat kesembuhan vaksin belum ada, obat belum ada. Sedangkan lagi-lagi yang gue baca, TBC di Jakarta 3% loh tingkat kesembuhannya. Kan Jauh lebih serem dari TBC, Bisa TBC berarti. ya kan? Betul. Nah, cuma menurut gua kalau yang gua pandangan gua gini. Jadi mendingan yang dirawat ini yang bergejala. Misalnya lu kena nih Bang Adi, lu sakit, ya lu dirawat. Gua kena, Ya. tapi gua nggak sakit, OTG tanpa gejala gitu. Ya udah, nggak usah menemuin wisma atlet. Ya. Lu Cuma di rumah aja, harus istirahat di rumah. Sekarang kan mungkin terlalu ngeri, yang OTG aja udah akut nih, udah dicek ya kan segala macam. Wah kayaknya nih pembawa nih OTG nih, diamanin juga. Kan serem tuh kalau di rumah itu tiba-tiba datang itu dokter-dokter pakai astronot itu serem. Bener. Gua lagi saat itu yang 6 hari isolasi mandiri. Karena bocor, jadi dari WA itu bocor tuh bahwa gua kena, sampai digosipin di sekali baru loh. Iya. Itu yang ngeri Nah, sebenarnya. yang gua ngeri, yang sedih gua itu orang lewat depan rumah gua ngeri. Orang gua bener, ya rumah gua kan Oh, beritanya udah viral. viral. Karena gua suka yang viral. Kalau kata Awen, jangan-jangan. Waduh. ya kalau kata Awen mah, gua pecinta pansos. Oh, iya. Jadi gua saat itu Kalau bener-bener- nggak pansos gak hidup. kalau pansos kayak hidup gua. Jadi rumah gua kan masih papan ya, Ya. pinggirannya tuh. Itu gua sore-sore lagi rebahan, keluarga di isolasi mandiri ya kan. Biasanya kan emang TV gua matiin karena dampak TV itu bahaya bener buat gua gitu, Iya, terlalu dampak mengerikan. bayarnya kemarin Iya. apa apa nih? Gua enggak, Oh. Mas Kan corona tentang itu loh. irit-irit ya tuh. Tentang apa namanya? Tentang berita-berita corona itu kan. Oh, iya. Lagi saat isolasi mandiri gua itu lagi gila-gilanya tuh Ah. bulan Juni atau Juli itu gua. Ya, sekitar bulan itu, Iya, kan? gua lagi kena bulan itu. Orang gua dengar di samping rumah, jangan lewat sini. Dia kan kena corona nanti kena lu. Ini sedih balik lagi. Gua dengar langkah kakinya putar balik. Gua bilang, ih rumah gua papan. Jadi sakit hatinya tuh berasa gua bilang. Kecuali- Makanya langsung renovasi tuh rumah maunya. Kecuali benteng, berani. Semenjak Covid, lu kaya dong bisa bangun rumah. Iya. Jadi namanya bangun. Gara-gara papa. Bukan gara-gara papa juga, emang rencana itu mah rencana. Dan itu juga belum berhasil sampai sekarang Mas. Iya. Gimana Bang Gustam? Hah? Kalau sisi gue ya gue sedikit ada kesehatan ya tentang pandemi. Sepertinya sih awalnya tuh sebenarnya epidemi ya, karena itu virus berawal dari Cina ya, bilang ini pemerintah itu epidemi, karena epidemi itu kan virus yang masih ada di wilayah tertentu itu, negara itu belum menyebar ke seluruh dunia. Kalau berita itu penyakit virus itu belum nyampe ke seluruh dunia, tiba-tiba sekarang nyampe ke seluruh dunia, itu kan pandemi namanya. Seharusnya setiap negara itu sudah punya jaga-jaga memang gitu loh, untuk menjaga dari mana sih awalnya bisa masuk dari mana. Harus membatasi lah. Iya, di tracking memang kalau memang begitu virusnya gitu kan, cara penyebarannya dengan cara bersentuhan, bersin. Tapi menurut pandangan gua, COVID nggak ada lah. Pandangan gua COVID nggak ada. Itu merugikan keluarga, nggak bisa pulang kampung gua. Karena gara-gara COVID juga bisa kecampur ya. Iya, kok anak itu istri ya. Lebaran. Pertama kali gua lebaran dan gua berpisah dengan anak istri gua ya 2020. Ada kenangan manisnya dari itu.
Sedih. Berapa bulan itu nggak ketemu? 3 bulan gua. 3 bulan nggak ketemu. Bayangin 3 bulan. Keris sudah karatan. Bisa kebayangin. Keris sudah karatan. Karena sehari-harinya kan gue di samping lu bisa. Berarti saat 3 bulan dia di sini sering ngomel-ngomel dong. Wah. Stres gua. Sekarang makanya gua bilang kalau seandainya pandemi seluruh dunia orang semua, bagi gua tuh harus dihilangkan lah pandemi kayak gini. Sebenarnya menormalin aja lah. Mau bicara PSBB, sekarang baru lagi model PPKM, udahlah kata gua mah normal aja. Istilah baru PPKM, normal aja bagi gua, nggak perlu jaga jarak sih. Intinya imun itu kita sendiri yang buat. Nah, benar kata dokter Tirta ya, makan yang penting makan. Kali baru itu barbar katanya. Kali baru itu barbar. Iya, berarti suplai paling enggak yang disuplai itu salah satunya vitamin ya. Kita harus dapat inilah suplai vitamin dari pemerintah nih untuk warga. Lu minum vitamin gitu. Cuman kenapa dokter Tirta bilang barbar? Gue merasa sendiri ya, orang Kalibaru itu dari dulu udah biasa nyari makan sendiri, weh. Udah mentalnya udah imunnya udah kuat lah dari kecil mungkin. Kita biasa nyari makan sendiri dari kecil tuh. Wah, ngapain berjemur segala macam itu udah jadi kehidupan sehari-hari. Soalnya aja kali yang makan sendiri, gue mau bareng keluarga nya. Kalau menurut gini loh, kenapa Kalibaru dokter Tirta bilang barbar ya? Bagi gua COVID tidak terkena di Kalibaru bukan tidak terkena. Kita kalau bagi gua seluruh aparat jajaran pemerintah di Kalibaru, Satgas COVID ada. Mereka berjalan gitu. Tapi bagi pribadi gua sendiri ya, bukan untuk jajaran pejabat pemerintah Kalibaru ataupun Cilincing, kita ini di daerah pesisir. Kadar asinnya itu tinggi Di udara ya. Jadi kita virus bagi gue sih bisa 25% kita kena, tapi bakteri kita yang bakalan kena banget. Iya, bakteri Karena kesaran hidupnya kurang bersih. Tapi kalau virus terjaga karena sistem imun kita kuat. Iya. Lu bayangin aja makanya kerang hijau. Iya. Kerang hijau itu kadar, waduh, vitamin campur kepiting. Bagaimana? Emang kalau kadar asin di khususnya Kalibaru ya, Jakarta Utara lah, khususnya Kalibaru, emang kadarnya tinggi banget. Soalnya salah satu ikan asin terbaik Jakarta itu Ada di Kalibaru. Ada di Kalibaru. Emang Kalibaru. kadar asinnya tuh emang luar biasa. Lu panas-panasan sebentar, asin gitu. Kopi itu udah terbang nih dari Sember Timur ya kan. Rontok mas. Nggak sana Kalibaru gersang, jauh-jauh. Padahal nggak mungkin dia bilang gersang sih, paling dia bilang, aduh barbar, nyari cara lain. jadi ikan asin paling Iya. bagus di Jakarta Utara, di khususnya Kalibaru, padahal ikan asinnya impor dari Indramayu ya. Tapi Kalibaru ada ininya kok, pengeringannya, Iya. karena memang bagus dia. Gimana Bang Odi? Ini nih. Itu tadi ya, percaya apa nggak percaya ya? Iya. Gua nggak bisa, pribadi gue ya, gue sampai sekarang kalau dibilang percaya nggak percaya, gue nggak percaya adanya virus corona ini. Tapi kita dipaksa suruh percaya. Media ya. Media, pemerintah kan, ada tulisan tuh di mana-mana tuh, wajib pakai masker. Itu kan kita dipaksa suruh percaya sama virus, Iya. sama virus corona. Ya, maksudnya akhirnya sekarang ya gue harus mempercaya itu karena kita kan udah ngejalanin proses dari mungkin dari Februari atau Maret ya sampai sekarang ini hampir setahun proses virus corona ini berlangsung. Ya pada akhirnya gue ya mau nggak mau harus percaya karena dipaksa suruh percaya, itu aja sih. Dipaksa suruh percaya. Dipaksa suruh percaya. Dipaksa suruh percaya, apa takut didenda nggak pakai masker? Kenapa? Gampang aja sih kalau ruang lingkup kita kan Kalibaru, Jakarta Utara lah ya. Kalau nggak pakai masker lewat terus tiba-tiba ada razia masker, kita gampang putar balik aja. Di sini banyak jalan kok. Iya. Susah ngopernya ya. Disuruh bayar nggak punya duit. ongkosnya, disuruh nyapu ya gua bukan ijul. Di jalan ya malu. Iya, Ya akhirnya kita pakai aja lah, kita turutin aja lah apa yang di toh emang buat ya memang buat kesehatan juga, pakai masker di jalan kan debu itu kan lebih ke situ sih. Cuci tangan pun kita dari kecil juga udah diajarin cuci tangan Iya, kan. iya. Kita ngaji juga cuci tangan kan. Itu wudhu kan bagian dari cuci tangan, bagian daripada wudhu kan. Iya. Itu aja. Ya sama kayak kalau soal cuci tangan, ini sih pikiran absurd gue ya. Hmm.
di kantor dari mulai pintu masuk sampai ke WC itu ada selebaran ya cara mencuci tangan. 6 langkah cuci Ya, tangan. jadi gua pikir Kembali ke TK. maksud gua begini nih, kita itu udah merdeka sekian puluh tahun. Iya. Manusia itu beradab udah ratusan tahun. Iya. Tapi sekarang mesti diajarin cara cuci tangan. Padahal udah apa istilahnya tuh 4.0 apa istilahnya? Ya, kita tuh secara global ya, kita tuh sebagai manusia ini udah maju banget. Iya, masih diajarin sekarang. Ya kan, dari zaman dulu secara keseluruhan manusia, apalagi tahun-tahun 2018-2019 ini teknologi majunya gila-gilaan. Teknologi majunya gila-gilaan. Tapi Insya Allah tiba-tiba bisa ya kan. tiba-tiba di tahun 2020 kita masih diajarin cara cuci tangan coba. Iya. Semundur itukah kita sebagai manusia? Ya barangkali kita semua lupa cara cuci tangan. Kita kan diajarin. Cuma download VPN sama bokep jalan ya bisa ya kan aneh. Cuci tangan bro. Teknologi udah segitu majunya lu masih Iya. diajarin cuci tangan. Aduh. Jadi sih gue dihancurnya tahun 2020 itu kan pasti kita semua banyak pelajaran ya kan. Karena manusia bisa maju itu saat kondisi hidupnya tuh dihimpit gitu. Dihimpit, ya. Jadi kita kreatif. Kadang pikiran-pikiran yang nggak seharusnya aja keluar gitu. Cara berpikir kita diajak untuk berkembang untuk di situasi Untuk maju, seperti itu iya. ya. Gue sampai mikir begini, semua mengkampanyekan 3M, ya kan, menjaga jarak, Makan minum mati terus. ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya kan. Sekarang 4M. Bahkan mau 4M ya, karena Apa satu menghindari kerumunan. Oh, menghindari. Menghindari kerumunan. Nah, yang sempat ada di pikiran gua kalau gua lagi jalan di mana-mana, kampanye itu semua di mana-mana ya kan, baliho apa, cuma jangan disembah itu mah. Iya. Jangan diturunin. Kita turun di jalan. Aduh, bahaya sekali. Nah, gua sempat pikir begini, kenapa enggak soal olahraga, kampanyenya sama kencengnya? Iya. Padahal menurut gue yang paling efektif itu olahraga loh daripada masker. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tingkat positifnya nambah terus. Kenapa nggak sama gitu? Olahraga lah yang penting buat jaga imun ya kan, olahraga minimal lu jalan pagi deh, jalan kaki yang tadinya misalnya lu suka naik angkot, jalan deh lu berapa puluh meter dulu jalan baru naik gitu ya kan. Tapi kan emang olahraga nih, Weng. Olahraga udah digalakan juga, Weng. Digalakan dengan sendirinya. Lu tahu sendiri sekarang berapa volume pengendara sepeda? Itu gila-gilaan kan. Itu musim di pas tahun pandemi gitu. Itu udah mungkin itu yang punya sepeda. Kalau yang nggak punya sepeda, Semuanya. karena apa coy? Harga sepeda sekarang gila, Ben. Salah satu Semua kesadaran masing-masing untuk olahraga. iya. Sepatu orang udah pada beli. Kalau olahraga, mendadak olahraga sepatu masa ya lari pagi nyeker. Nah itu sebenarnya kalau kita digalakin soal olahraga nih ya kan, olahraga, pemerintah ngomongin soal olahraga, dokter apa segala macam, dia nggak punya sepatu, olahraga nyeker bagus. Iya. Ih, kaki nyampe sama begini. Peredaran darah di sini iya. Saraf-saraf kan. Saraf-saraf adanya di telapak Tapi kaki. kaki melar. Coba kasih tau gini ya, kasih tau. Kapalan. Nah, soal pengobatan, gua kemarin sempet Ngapain sih ngomongin olahraga kita? Orang rokok semua di sini ngomongin olahraga. ini gua sempet baca nonton podcastnya Om Deddy ya. Waktu sama Sujiwo Tejo sama siapa? ELC pembawa acaranya tuh Kan Ilyas. Kandang Ilyas, iya Nah, Kandang Ilyas. kalau soal rokok ya, gua ngeliat di Kandang Ilyas itu dia bilang dia merokok dari kecil. Dia merokok dari kecil, sampai sekarang pun dia pikir dampak dari merokok tuh nggak parah-parah amat deh kalau ngomongin soal kesehatan gitu. Ya, jadi pikiran gua nih berarti menurut gua rokok tuh indikator orang sehat. Iya. Karena apa? Karena saat lu sakit pasti dokter bilang nggak boleh ngerokok. Iya. Sakit apa aja? Iya, Mari berokok semuanya, mari kita berokok. pasti gitu. Iya kan? Iya pasti. Lu sakitnya apa nih? Lu sakit berak-berak aja. Pasti dokter bilangnya jangan ngerokok ya. Jangan ngerokok dulu ya. Itu indikator berarti saat lu ngerokok, lu sehat berarti. Sama tempatnya Bangar nih, patah tulang disuruh jangan ngerokok kan? Dia patah tulang, nggak boleh ngerokok juga. Boleh. Hubungannya apa?
Nah, selain itu juga ini nih ada dari Sujiwo Tejo. Menurut gua kalau di kondisi sekarang ini nyambung banget yang dia bilang pengobatan itu yang bener itu sebenarnya yang cara tradisional, yang alami, herbal ya itu. Ibaratnya herbal. Ini kata Sujiwo Tejo ya, bukan kata gua. Justru kalau lu datang ke rumah sakit itulah pengobatan alternatif. Karena dulu belum ada. Iya, orang dulu sehat-sehat pakai herbal. Dulu tuh orang nggak semuanya bisa ke rumah sakit, bahkan belum ada rumah sakit pun kan orang ada obatnya gitu. Itulah pengobatan yang sesungguhnya gitu ya kan. Ya lu ke rumah sakit itu alternatif. Ya bagaimana obat-obat herbalnya dijaga semua tanamannya dibandingkan dibeli sama artis-artis. Nah, makanya sekarang kita pulang kampung ya kan. Ambil ya kayak sekarang kan banyak lah kalau menurutin apa kata orang tua. Dari zaman dulu sampai sekarang, kalau lu sakit apa-apa, orang tua tuh apa obatnya? Teh hangat. Tahu nggak? Kenapa orang tua mungkin ya kita guyon aja ya. Kenapa orang tua obat apapun ada teh hangat, perut sakit mah sering minum teh hangat ya. Pusing kenapa lu teh hangat? Suges soalnya. Adanya di rumah itu doang. Robot nggak punya duit. Mau beli herbal yang mahal nggak punya duit. Tadi teh hangat dong. Jangan. Bismillah. Bismillah. Obatnya berarti suges. Iya. Jangan. Suges ya. Jadi obat sembuh. Dan sugesti juga yang bikin sakit. Iya. Ya contohnya kayak pemberitaan kabar-kabar tentang COVID, membuat imun turun dan akhirnya meledak saat itu kan. Iya, jadi emang sih data positif terus bertambah gitu. Cuma sebenarnya kalau melihat fakta di aslinya, yang positif itu sedikit, dikurang yang sembuh. Seharusnya diberitain itu sisanya loh. Yang sembuh aja gitu. Jadi yang sembuh segini, nggak usah yang positifnya, nggak usah diberitain yang positifnya. Yang sembuh, beritanya terus yang sembuh. Kan itu dia, kata dia suges itu bisa bikin sembuh, bisa bikin sakit. Ya, pengalaman sugesti gua bisa nyembuhin orang. Cuma karena sugesti ya kan. Sugesti itu obat yang sesungguhnya. Gua pernah nyembuhin orang pakai sugesti. Nah, tadi motor lewat. Kebenaran kita lagi disentul. Siapin. Jadi lagi ada trek-trekan Ducati tadi lewat. Lanjut. Kebenaran kita lagi disentul, di sirkuit. Jadi gue itu hampir masuk jadi tim IDI kalau seandainya berhasil mah itu. Cuma sebelum gue bongkar karena gue bisa menyembuhkan orang itu dengan sugesti. Jadi IDI di bagian yang sugestinya. Gue mau buatin sugesti. Dan ini kenyataan hidup gue loh, pernah gue begini. Temen gue tiba-tiba sakit. Temen gue datang ke rumah curhat, tanpa dan kok pada sakit gitu ya. Sakit kenapa? Nah, gue bicara campur mitos ya kan kesehatan. Sebentar gue cek, gue baca-bacain, wah, lu sepertinya ada yang guna-guna nih. Ada yang guna-guna nih. Waduh, kok bisa tahu? Lu beliin aja deh telur ayam kampung 2. Pergilah dia beli ayam kampung. Kebetulan nih, dulu di rumah di Sukapura gue tinggal ya. Itu ada telur ayam kampung, anakku kalau biasa tuh makan telur ayam kampung. Iya. Sebelum dia berangkat belanja, gua naik ke atas tuh. Telur ayam kampung gua itu gua rendam di cuka. Telur itu kan kalau direndam cuka itu kan lembek. Kulitnya lembek. Itu telur gua masukin jarum pentol. Coba. Jarum pentol jilbab istri gua tuh. Datang temen gua. Wah, gua baca-bacain. Akhirnya gua belah tuh telur tuh. Keluarlah tuh jarum. Bilang, saya dia. ini belum karatan gue. Kalau udah karatan gue nggak bisa ngobatinya. Perasaan lu bagaimana? Sudah enak kan? Goblok. Suges tuh gitu. Goblok atau gue. Pasti ada lanjutannya itu, ada lanjutannya. Akhirnya gue bilang, ini yang ngerjain bukan orang jauh. Yang ngerjain bukan orang jauh. Gue jujur dong, ya kan? Ini yang ngerjain bukan orang jauh, teman sendiri. Gue jujur lagi. Penasaran temen guanya, dia bilang, siapa sih? Waduh, dulu gue belajar sama kiai-kiai gue. Biar dia masuk sugesti, gue juga percaya. Gue gak boleh ngasih tahu, takut fitnah. Tapi penasaran dia beliin gue rokok. Gue ceritain lah. Yang ngerjain itu gua. Wah masa sih? Iya.
Gua bohong, gua praktekin dengan cuka yang itu berhasil, dia kaget. Alah sialan, gua dibohongin sama dia. Tapi pertanyaan gua, sembuh nggak penyakitnya? Sembuh, ya sudah. Jadi sugesti itu bikin sembuh. Nah kalau sugesti kita bikin sakit, ya kita bakalan sakit. Iya. Gimana caranya biar sembuh? Ya sugesti kita pengen sembuh. Mau kanker, kemudian yang kisah nyata ya, waktu gua pernah gua denger sih dibaca di media, kisah nyata. Ini pun ikut campur tangan Tuhan ya. Itu kanker hilang karena sugesti dia pengen sembuh dan akhirnya benar-benar sembuh dia. Pengobatan alternatif dia pakai, pengobatan medis dia pakai, memang tidak putus asa. Karena tidak putus asa dia itu sugestinya itu pengen sembuh dan akhirnya sembuh. Ketika orang sakit, dia lemes, pasrahkan semua, nggak ada pikir sama sekali, ya percuma, nggak ada kesembuhan. Karena imun kan, baik lagi imun itu ngantem virus, yang ngajak virus untuk kenalan dulu lah. Sebelum masuk badan, assalamualaikum. Virus nih. Bahaya gitu. Jadi gue juga pernah ada kayak mungkin termasuk salah satu sugesti itu energi ya, energi positif bisa negatif gitu kan. Jadi ini jauh nih, ceritanya jauh nih, di pedalaman Amazon itu orang-orang situ kalau mau ngambil kayu itu dia nggak mau ngambil pohon yang masih hidup. Nah di Amazon kan pohonnya pohon hidup semua kemudian. Iya. Ya kan nggak ada pohon mati. Nah, gimana caranya nih pohon supaya mati? Jadi satu kampung itu pohon diomelin yang jelek-jelek, Gitu. dimaki-maki yang jelek-jelek dan energi negatif dong. Iya. Ya kan? Nggak lama berapa hari mati itu pohon, Pohonnya. baru ditebang buat bikin rumah, bikin apa ya kan? Iya. Mungkin salah satunya itu juga. Pohon aja bisa kena sugesti. Pohon aja bisa, ya pohon itu kan makhluk juga kan, Iya, makhluk bener. hidup juga. Jadi kayaknya Penasaran. sekarang media ini mulai ambil ke arah situ deh gitu. Maksudnya Memberikan memberikan sugesti yang positif supaya orang-orang tuh masyarakat dapat energinya yang positif. Gitu ya kan. Ya gue bilang itu ya pengobatan yang sesungguhnya, benar. Ya itulah sugesti itu. Sugesti. Gitu. Jadi orang kalau nggak takut itu pasti imunnya naik lah. Itu Kita dia. mau makan, kita mau olahraga, udah fix, udah virus juga nggak doyan gitu. Tergantung juga kalau ada duit nggak makan bagaimana. Pakai kelaparan. Nah, di tahun 2020 usaha yang paling menjerit itu pasti usaha kecil nih. Semuanya. Iya, semuanya, bahkan di perusahaan besar juga PHK masal kan. Sampai berapa kali di pojok sana kan demo buruh segala macam hampir tiap hari. Iya, di garasi kontainer itu. Menurut pandangan lu tuh seharusnya di mana sih saat itu untuk usaha kecil yang Ada nggak gitu kira-kira dari kita tuh ya mestinya bagaimana? mestinya bagaimana solusinya, atau mungkin solusi yang nanti kita omongin ke sini ternyata belum terpikirkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi mungkin bisa diambil untuk tahun 2021 ya kan. Iya. Dengarkanlah omongan rakyat-rakyat kecil ini. Kalau menurut gua ya dari sisi pekerjaan atau di perusahaan, pada saat pandemi itu tidak perlu ada pengurangan karyawan lah bagi gua. Kalau memang yang berat itu perusahaan Besar, ya. perusahaan besar karena memikirkan gaji karyawan. Nggak dapat bantuan lagi. Nggak dapat bantuan juga bosnya kan. Cuma kan dia kan sebuah perusahaan itu kan punya investasi, ya kan, investasi apa kita nggak tahu. Kalau menurut gua tanpa di PHK tapi gajinya dikurangin, itu yang penting masih berjalan, Masih bisa ada masih untuk bisa makan. untuk makan lah. Nah, Masih bisa untuk makan. paling nggak dia punya harapan. Ada harapan. Cuma kalau daripada pengurangan karyawan di saat pandemi tidak punya usaha, dia mau buka usaha bingung, di saat pandemi apa-apa dijaga semua. Terus pas pandemi dia di PHK, bagi gue itu dia udah jatuh tiban tangga, double-doublean udah tangganya itu. Tangga genteng ya. Udah, Bro keberangan guru. Iya. seharusnya minimal perusahaan gaji lah, kalaupun gaji 3 juta minimal 1,5. Iya, 50%-nya lah. Karena kan pekerjaan juga tidak full. Iya. Tapi udah ada perusahaan begitu, udah ada. Ada beberapa. Ada beberapa perusahaan. tapi kan semuanya itu sebagian. Seharusnya Iya. semuanya melakukan hal seperti itu. Tapi sebagian besar PHK. PHK Mondi. Ya, Iya. iya. Ini kritik buat bos-bos perusahaan besar. Karena apa ya?
Jangan PHK karyawan kalian. Gajinya aja setengah. Perusahaan terbatas ya. PT itu kan pemiliknya terbatas. Kalau PT Bang Odi, gimana Bang Odi? Kira-kira solusinya apa nih? Solusi gue sih singkat, jelas, padat. Wis, Sabar. sabar ya. Sabar aja udah. Sabar aja. Dari tadi mainnya aman mulu kayaknya. Dari tadi mainnya aman mulu. Ya emang apa ya? Bingungnya tuh gini, yang jadi dilema. Ada yang kita dapat pesangon PHK, udah dapat pesangon lah ada nih gitu kan nih, dapat PHK. Cuma pahitnya itu kayak di prank jadinya. Begitu lo PHK, lo buka usaha, Wow ya. ini usaha ini lu diawasin terus, ya kan? Lu buka usaha iya, tapi lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini. Dan nggak boleh buka. Nggak boleh buka yang pahitnya bos. Bagaimana ini ceritanya kan? Sementara ya kita ngertiin lah, bantuan dari pemerintah itu nggak bisa sepenuhnya ngurusin hidup kita gitu ya kan? Karena urusannya sama orang banyak. Gue belain pemerintah. Ya kan? Iya, benar. Iya. Belain. Jadi kita juga nggak bisa nuntut sepenuhnya untuk biaya hidup. Sementara biaya hidup tetap nggak berkurang, listrik bayarnya tetap nggak setengah, ya kan? Air Ada yang sebagian setengah, cuma ya yang orang listriknya 1.300 ya, yang 1.300 kan nggak dapat subsidi. Lah mereka juga sama susahnya kena PHK juga, mau usaha nggak boleh buka. Iya, sama seperti mah mau orang yang kaya rumahnya mewah atau yang rakyat kecil yang rumahnya kontrak sama aja. Justru yang lebih kerasa lagi pengusaha. Iya. Pengusaha, kalau udah pengusaha besar yang bener kata dia ada investasi, ada tabungan. Kalau usaha kayak UMKM, ya kan, yang ibaratnya nggak seberapa besar, tapi lebih punya hati untuk nggak mencat karyawannya. Ini orang harus tetap bisa makan. Yang ada uang pribadi keluar, gimana ya kan? Gitu. Jadi Walaupun produksi cuma setengah atau tidak berjalan sama sekali, pasar juga tingkat pemasarannya juga udah berkurang, tapi masih memikirkan perut orang lain. iya, gitu. Nah, ini juga salah satunya yang perlu diangkat nih, UMKM. UMKM. Jadi mungkin ya salah satu pembelajaran dari 2020 dari pandemi ini nih, salah satu pembelajarannya dari setiap konsep usaha yang kita punya, kalau bisa selipin sisi kemanusiaannya. Jadi bukan cuma ngambil duit untuk kita doang gitu, Iya. tapi coba buka peluang untuk yang lain. Posisinya kita sama lah. Cek komunis banget gitu. Bukan komunis, berpikir secara baik, kita bukan komunis. Bukan, kita bukan komunis. Kita anti komunis. Merdeka. Mereka hanya Tapi nasionalis gitu. Ya intinya gitulah, kayak kalau yang kita jalani sekarang bareng-bareng kan kita usaha, kita bagi hasilnya gitu, kita bagi, ini sisi kemanusiaan kita yang kan kita bagi. Sisanya kayak lu mau makan tuh lu makan deh gitu. Emang kita belum bisa ngegaji kayak standarnya apa ya gitu ya kan, tapi paling enggak ada harapan nih untuk lu orang gitu. lu masih bisa makan dan masih bisa beliin susu anak buat lu lah. Iya, Jadi betul berbagi ya. Iya. Contohnya udah mulai berdatangan gembel-gembel. Jakarta udah banyak lagi tuh di Jalan Tambin. Kita bagi-bagi ya sana. Lu udah ngecek belum mau di sono? Udah di internet banyak kok. Itu di Tamrin kan? Iya. Siapa tuh D3 dia? Siapanya tuh? Iya itu. Yang gembel itu? Iya, bagian kayak gembel Bisa itu jadi, di mana? bisa jadi. Ya Lu udah tahu? zaman begini kan. Tamrin mau di. Iya bener. Lalu pernah kesana nongkrong? Kagak kan? Ya pernah lewat-lewat aja. Cuman belum pernah sih ngeliat. Nggak kalah berarti. Ngeliat maksudnya belum pernah ngeliat Bu Menteri di situ. Baru Oh, kan baru dia, ya. Pak. Baru tak kok sini katanya Bu Menteri. Jadi pandangan kita sebenarnya banyak hal yang dipelajari juga lah. Iya. Banyak strategi baru lah intinya ya kan. Ya. Untuk gimana cara bertahan hidup nih. Bahkan kembali seperti kayak kita bertahan hidup di zaman purba, ya bertahan hidup untuk apa? Mencari makan yang Covid ini serang-serangan lo bagi gua, lo perang-perangan udah, nggak mandang saudara, nggak mandang keluarga, udah bertahan hidup aja. iya. Semua dimakan-makanin. Bagaimana lo dulu usaha masker yang dipersulitnya bagaimana? Ya masker gila ya, harganya ya. Dari 300.000, 200.000 bahkan sebelumnya. Iya. Berarti kan ada Covid ini, pandemi ini kan ada orang yang memanfaatkan. Iya. Iya, intinya gitulah, banyak. Kenangan gue ya di 2020 ini pandemi ini banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan.
Iya, bahkan di awal tahun 2021 itu baru kemarin itu kasus positif COVID itu memecahkan rekor Indonesia 10.000 lebih kemarin itu. Ya sebelumnya nggak pernah kan. Ada apa lagi nih 2021? COVID dengan varian baru, nggak tahu gua rasa coklat, strawberry, atau nangka gua nggak tahu. COVID varian baru ternyata varian baru. Ya untuk 2021 ya kalau gua pandangan gua nih prediksi gua nih, tapi bukan senayang, cuma sekedar prediksi ya. Siapa aja, kalau ya mudah-mudahan sih salah ya kan, mudah-mudahan salah. Ini bakal lebih hancur dari 2020. Brace yourself udah. Iya, kalau Siapkan diri lu bener. hancurnya, mulai dari perusahaannya bakalan ada PHK massal. Iya, soalnya tahun 2020 mereka itu masih megang tabungan yang tahun Iya. 2019. Iya. Ini 2021 tabungan dia habis Tabungan nih. 2020 udah kepake semua di tahun 2020 Dan- ya, satu tahun depan. Gambaran gue kan seorang visioner ya. Wih. Gue seorang visioner. Itu bakalan terjadi ke PHK besar-besaran itu seperti di bulan April. Mau menjelang Lebaran. Jadi gitu. Iya. Soalnya perusahaan nggak bakalan ngeluarin THR. Itu tadi perusahaan. Bahkan sebelum COVID juga kebanyakan seperti itu, Pak. Sebelum COVID juga udah mau lebaran, udah dicari-cari kesalahan kawan. Apalagi COVID. Bulan puasa sebelum hilal Idul Fitri udah di PHK duluan, jadi nggak ada THR tapi udah nggak ada. Itu triknya. Ya itu mah sebelum COVID juga kebanyakan perusahaan seperti itu, apalagi di COVID, Pak. Karena kata dia bilang tabungan di 2019 dipakai di tahun 2020. Nah tahun 2021 tabungan 2020 kan nggak ada tabungannya. Dia mau pakai apaan? Habis. Selesai. Habis Selesai. Tadi yang mau beli bensin aja patung-patungan kok. Tahi. Mau maghrib nih. Iya. Pelajaran yang lu dapat apa? Tahun 2020. Pembelajaran apa sih? Pelajaran apa? Setiap kawannya aja sih bagi gua. Lebih kerasa ya? Lebih kerasa. Lebih respect ke orang lain ya? kemanusiaannya, ya. Karena yang gua rasain di tahun 2020 sisi kemanusiaan gue itu yang ngajak anak-anak siapa sih yang tadinya jatuh, siapa sih, ayo kita bangun yuk, Bangkit lagi. iya kita bangun yuk, jangan sampai cuma masalah perut masih bisa bekerja yang lain kok, usaha yang lain. Iya, jangan sampai Cuma jangan masalah perut, kita bisa nolong lah, apalah sampai lah. terus di tahun 2020 tingkat kriminal sangat wow. Sangat kok. Iya dulu. Bahkan viral berapa kali yang Misi kekosongan gua di tahun 2020 itu gue sempat jadi pedagang sama beliau pedagang. Timun surai. Timun sayuran, gula, Sembako lah. Ya itu kok pelajaran gua yang penting Mau ya? di COVID kemarin itu 2020 itu pandemi kemarin itu gua nggak ada kekosongan Pak. Cuma ada isi daripada Ya alhamdulillah timun suri untung besar kita tempori ya. Ya pembelajaran lah. Iya. Rokok doang. Besar dari pembelajarannya. Iya, tapi percaya nggak percaya ya, gua kalau di 2020 sampai sekarang yang gua rasain membuat karakter gua lebih kuat tuh. Iya. Membuat insting berpikir gua lebih luas dan belajar segala sesuatu gitu. Jadi yang tadinya gua apa ya, biasa aja gitu nanggepin masalah kesehatan, gua orangnya sembronoan tuh, apa aja lah, bodo amat tuh. Tapi semenjak ada COVID, gua jadi sering bersih-bersih gitu. Jadi terima kasih sama Ngikut, Covid. ngikut. Hah? Terima kasih sama Covid. Bersih-bersih wacana. Karena di tahun 2020 itu banyak wacana yang harus gua bersihkan. Nggak sampai masalah gua mau kemana sama teman-teman gua, aturan gua bisa jalan-jalan kemana. Gagal semua. Apa yang direncanakan di tahun 2020 semuanya hancur. Mau di gimana? Kecuali mimpi ya. Mimpi masih terus berjalan. Iya. Mungkin yang tahun 2020 nanti untuk 2025 kali ini. 2020. Enggak, Daftar transaksi gue Apa ya? banyak. pembelajarannya apa nih? Sisi positif lah ini lah ya kan dari pandemi ini nih. Kali aja kita bisa Sama lah, gue sama bos gue sama. Sama udah. Aman lagi aja. Aman lagi aja. Tajam dan terpercaya. Mana mau ini? Bagi gue sih tau, yang pokoknya pembelajaran gue yang seperti tadi lah tahun 2020. Ada sisi kemanusiaannya gue ada, ya banyak lah. Pembelajaran kan ada pembelajaran. Iya, Pembelajaran. ada. Pembelajaran ya. Untuk belajar gimana nih pembelajaran nih? Panduannya. Pembelajaran untuk belajar. Anak-anak yang belajar ini. Yang sekolah. Untuk daring ya, Iya. awalnya sih tahun 2020. Nah, ini kan ada yang berbunyi nggak?
Tahu juga. Apa sih singkatannya gue nggak ngerti. Tahu ini pas Daring online tuh aja. internet. Tahu anak gue juga sering banget gitu Oh. ya. Anak gue sering ngomong daring. Ya udah. Daripada ini BO. BO kelon Belajar online. kelon ya. Kelas online ya. Pembelajaran kemarin anak-anak sekolah itu gue pikir pertama sekolah online dengan alasan jaga jarak, PSBB karena kerumunan juga. Kesini gue ikutin lama-lama kok makin ngaco. Kenapa gue bilang ngaco? Kita punya sistem yang gampang kok kalau kita bilang. Setiap perusahaan, yang gue tahu ya sekarang ya berita ini apa sih PPKM ya? Iya. Dan di PSBB ya PPKM. Iya. Gue lupa tuh kan? singkatannya, singkatannya. Istilah banyak ya. Iya, gue nggak pernah nonton berita sih, nonton TV. Males juga nonton TV. Kita lebih suka di YouTube. Karena itu Karena perusahaan, terus Tempat hiburan. itu Restoran, ya. dibatasin semua gitu. Bagi gua kenapa enggak sekolah itu dibatasin juga masuk. Contoh bagi gua ya, logika gua begini aja deh, yang gampang dimengertiin. Di satu kelas itu, dari suatu sekolahan itu ada 4 kelas. Masing-masing itu satu kelas ada 30 orang. Dibagi 2 lah satu hari itu. Itu kan mengurangi kerumunan. Iya. Hari Senin dibagi, hari Selasa yang Senin itu libur, hari Selasa dilanjutin pelajaran yang lagi hari Senin. Berarti kan ini nggak ada ketinggalan pelajaran. Tetap bisa tatap muka sama Tetap guru, tatap ya. muka itu yang dengan paling guru, penting. silaturahmi dengan guru. Kenapa? Yang kedua, masalah kuota. Masalah kuota pembelajaran online itu berapa bro? Dan alhamdulillah sih DKI ya, bagi DKI bukan politik ya, bukan pakai pemerintahan, tapi bagi gua itu positif. Nah, DKI sudah mengadakan cap wifi, ya wifi Ya. gratis. Tapi kan cap wifi itu kan hampir nggak semuanya masuk Iya. ke pelosok gitu kan. Semua Bilang sebagian aja, masyarakat Bang, bilang aja sinyalnya kurang kuat. Bilang aja, mohon pemerintah diperkuat lagi sinyalnya. Karena yang di gang belakang tidak kebagian jack wifi-nya. ya Gitu. kuota mereka makan habis banyak ini konten dan terus kebanyakan habis belajar itu langsung main game online. Iya. Lupa. Soalnya gini, orang tua nggak bisa menguasai pelajaran IPA, nggak mungkin bisa mengajarin ke anaknya. Minimal harus ketemu di sekolahan. Iya. Orang tua tidak bisa menguasai pelajaran matematika, jadi harus ketemu guru. Minimal ya disip-sipin aja lah. Kenapa? Sepuluh dari bisa sip-sipan kok. Iya, Iya, Pak. Sip-sipan. Kenapa sih nggak ngikutin apa namanya, prosedur kayak perusahaan? Iya. atau gitu? Dia kuotanya jadi 15 orang nih. Iya. Hari ini 15 orang absen dari absen 1 sampai 15 masuk hari Senin. Simpel kok. Atau Absen 16 sampai 30 masuk hari Selasa sip-sipan. kalau udah bilang alibinya begini, tetap dibagi 2 ada kerumunan. Kita bagi jam kerjanya, jam sekolahnya dari jam 8 sampai jam 10 sekian siswa. Lanjut sampai sore. Kan Iya. enak ada tatap muka. jaga jarak satu baris 4 orang. Masa ya nggak bisa satu baris berapa 4 orang tuh. Susah apa sih? Kasihan orang tua. Ya ini juga kan menurut gua karena gini loh. Untuk pembelajaran akademis ya, orang tua tuh nggak bisa ngajarin anaknya sendiri. Iya. Ya Bukan. kemungkinan ya mungkin salah gua ya, mungkin gua salah. Kebanyakan yang orang tuanya guru, anaknya pun nggak belajar sama dia, nggak sama orang tuanya gitu. Dia belajar sama guru lain. Kebanyakan guru silat pun begitu. Anak itu belajar silat sama guru yang lain. Karena Prakteknya sama temennya. iya teman-teman. Karena menurut gua anak itu kalau ke orang tua ya, anak ke orang tua itu bukan pendengar yang baik. Ya. Anak ke orang tua itu peniru yang ulung. Anak itu niruin apa yang orang tua lakuin. Bukan yang anak sekarang, coba. Kalau lagi main HP lu panggil, nengok juga boron, nengok. Ya kan? Tong, bodo amat, serius aja dia. Karena anak itu bukan pendengar yang baik. Pembelajaran akademis di sekolahan itu kan ngedenger. Menurut gua juga begitu, nggak efektif banget. Bini gua yang jualan juga harus ngajarin anak juga. Sakitnya bukan karena corona, stres lagi. Capek kondisinya kecil, yang sekolah online ada lagi ya kan. Udah gitu kan. Pelajarnya beda sama yang kita zaman dulu. Sekarang matematika sekarang kita dulu kelas 1 nggak sama matematika sekarang kelas 1. Masalahnya lagi Jul, ada lagi. Iya kalau bini lu sekolah Jul.
Masalahnya kan di pelosok sini banyak orang yang nggak ngerasain sekolah. Iya. Satu nggak punya dana, kedua malas juga ada yang malas. Makanya orang tuanya nyekolahin anaknya biar gak buta huruf sama emaknya. Bagaimana ceritanya gitu? Dia bingung, lihat pelajaran aja. Apa belajarnya? Ini dikasih sama guru. Gua nggak pernah ketemu. Bagaimana caranya? Lupa. Yang ada tuh anak diomelin terus. Diomelin. Balik lagi ke cerita yang tadi. Energi negatif yang masuk ke tuh anak. Sakit. Iya. Ya kan? Energinya nggak bagus. Sugestinya jelek. Makanya gue bilang kalau sampai terlalu berlarut-larut di pergerakan dikurangi, segala macam dikurangin, kita kalah perang itu bukan kenanya udah bukan perang fisik lah, kita udah kalah satu generasi, hancur negara. Bahkan gua baca di Babe itu Thailand itu udah mulai masuk anak sekolah tuh. Bener kata lu, dikurangin Sip-sipan, gantian, ya kan? Itu di Thailand udah ngelakuin karena ada foto viralnya yang anak kecil saking senangnya bisa bertemu sama gurunya kembali, dia sampai panjat papan tulis tuh kayak Spiderman kakinya di atas. Senang banget gua. Seneng karena uang jajan ada. Ya pertama uang Uang jajan ada. tapi bukan urusan di rumah ya. Di stop lagi, di stop. Ya tetap walaupun urusan di rumah dia maunya jajan di luar. Iya. Terus kan Sama ini loh, ada seninya bolosnya kan Anak-anak itu emang belajar sosialisasi itu emang di sekolah. Iya. Jadi Itulah. ketemu teman-teman di sekolah itu hal yang menyenangkan. Ini bukan main anak teman-teman di sekolah. Mungkin Anak-anak yang sekolah sekarang, udah dulu kan kita, Iya. wih, berpuasa libur sebulan juga. Weh, libur setahun. Setahun libur. Nggak ada bangganya. Nggak ada bangganya. Biasanya orang anak sekolah itu libur diperpanjang. Ih asik libur diperpanjang. Tapi kalau sekarang libur panjang. Kan minggu pertama senang-senang karena ada corona, kita akan libur nih 2 minggu. senang. Yes, libur 2 minggu. Libur. Diperpanjang 2 minggu lagi, mantep. Diperpanjang 3 bulan, cakep. Ini udah mau setahun 6 bulan. Kapan gua? Gua takutnya tangannya aku doang tuh. Lupa megang pensil bahaya lu. Kebanyakan soalnya dapat kan ada yang dapat kuota tuh. Ya bantuan kuota. Ya gue lihat pada main Free Fire. Kok nggak ngopas? Gue ini belajarnya di mana? Soalnya adik gue ngerasain kayak gitu sendiri gue. Lu nggak belajar? Udah tadi belajar. Ya orang belajar cuma sejam 2 jam, sisanya kuota banyak. Akhirnya dia nggak ngopas. Kelas selanjutnya kuota udah habis gimana? Makanya ya kalau menurut gue sih begitu aja. Masukan itu kenapa sih nggak dibikin dari seperti perusahaan gitu? Diambil aja sih. Itu gampang. Mungkin Sampai lah pemerintah. Bisa semoga aja dengar pemerintah ini sih gua ngadu ke pemerintah ya. Nah, apalagi sekolahan. apalagi mungkin yang salah satu hal yang jadi pertimbangan buat mereka mungkin ya Tam. Ini anak jam istirahat pada ngumpul, takutnya gitu ya kan, takutnya pada ngumpul. Nah ini sih pengalaman. Gua kerja di kantor juga dikurangin, jumlahnya dikurangin. Jadi cuma jumlah dikurangin ini bukan sip-sipan, enggak, emang sebagian di PHK. Sebagian selesai kontrak ya kan, diselesaikan sebelum waktunya. Jaga jarak, harus pakai masker. Setiap meja tuh ada sekat mikanya. Udah kayak di warnet, Ya. kan? Congor yang muncrat, congor. Sekatnya mika, Iya, bening, jam udah kerjanya kayak di begitu. akuarium. Ah. Iya, tinggal ditaruh ikan cupang. Begitu istirahat ngumpul lagi. Akuariumnya Alexis apa di klasik? Akuarium. Begitu jam istirahat, keluar jam istirahat nih, yang ngumpul lagi gini Iya. rokok. Iya. Jadi anak sekolah kalau istirahat Enggak. ngomong lagi gitu. Satu ya, budaya Indonesia adalah satu. Nongkrong. Budaya Indonesia itu Iya. nongkrong. Yang susah untuk menghadapi pandemi ya itu budaya nongkrong. Ya, orang Indonesia itu nongkrong emang budayanya nongkrong salah satunya. Kayak Budaya kawan Indonesia apa budaya kali baru? semua Indonesia ya? Orang Nongkrong. kawan gue yang kerja di Jepang nih bang nih. Kan di Jepang itu kebersihan kan dijaga banget ya kan. Sampai polisinya itu ngurusin kebersihan gitu. Yang kotor-kotor ketahuan didenda gitu. Iya. Nah, mereka itu nyiriinnya kalau tongkrongan bekas orang Indonesia Ada puntung rokok. puntung rokok. Itu cirinya. Ini tempat yang jadi tongkrongnya orang Indonesia nih. Iya. Soalnya kalau orang Jepang gak boleh nongkrong. Dia kalau ngumpul tuh di kedai ya kan. Iya. Berarti sebaliknya dong, di Indonesia kalau tempat bersih disangka orang Jepang tuh ngomong tuh. Sampainya beda. Sampai beda ya. Kalau di Jepang, polisi Jepang lihat sama tongkrongan lihat ada puntung rokok udah bacanya Ji Samsu. Wah itu orang Indonesia tuh. Ji Samsu. Berarti tadinya tamrin yang bersih itu orang-orang Jepang yang nongkrong. Iya. Ya. Sekarang kotor orang Indonesia lagi yang nongkrong. Iya. Tapi nggak semua kok.
Nggak semua. Enggak semua orang, cuma kayaknya digambar 3 doang gitu. Tiga doang. 3 doang. 3 apa 4? Digambar tahu. Ah, pokoknya CCTV hilang. Nggak ngerti. Enggak hilang, kilometer 50 aja enggak hilang. Enggak, gua kirain Gerak juga. gua kirain yang suka kayak gitu cuma anak-anak Priuk loh. Enggak taunya. Iya, menurut kalau gue yang suka ngambil kayak gitu, ditambilin aja ya. Hampir ada. Budaya. Jangan-jangan kata kali baru kesana kan. Transport pemain. Kayak pengumuman tapi aman kali baru lagi. Iya, jangan. Ya, anak-anak baru sekarang udah nggak kayak gitu lagi, nggak suka nyomot-nyomot di CCTV. Sendal. Mereka masih tahap lampu. Lampu nggak sebelah lampu. Gua keder kok lampu hilang, gimana caranya mau dijual berapa? Ini kasih tau anak-anak baru, anak-anak kali baru, jangan suka nyolokin lampu. Lampu itu ikat itu kepentingan warga, keterangan bersama itu. Ya enggak kasih alternatif, jangan lampu lagi. Jangan lampu, kalau mau meteran listrik. Iya, diganti sama PLN. Udah nih. Kita ngobrol apa? Udah selesai obrolan Nah, kita. solusi untuk rencana ke depan tahun 2021 apa nih? Resolusinya. Tak. Resolusinya sih jadi HD. Hah? HD. Iya, orang multimedia mah gitu. Media resolusinya 4K. 4K minimal 4K. Kenapa gua bilang Harus jelas, harus 4K? terang ya. Nak? Jelas, terang dan kapasitasnya harus memang gede. Kalau dibalikin lagi ke yang 360. 360 ya 3GP. Jadi Bukan zaman dulu, mundur lagi. Minimal gua minta resolusi ya. Untuk tahun 2021 ini sih ya pandemi ini ya ikutin aja. Aturan-aturan seperti ini ya dinormalisasi lah, nggak perlu ada bahasa transisi, udah kayak bahasa anak-anak editor kok lu. Transisi, efek lah. 2 minggu sekali transisi lagi. Transisi kan video itu kan ada transisi tuh. Nah itu begitu. Bayang-bayang tuh transisi udah itu mah bahasa video kayaknya sih. Pemerintah kayaknya editor sih tuh. Editor sekaligus pemain sinetron juga sih. Oh gitu. Pemain sinetron. Saya ngeri sekali karena saya dari pihak pemerintah. Saya ngeri Bagi gue sih sekali. butuh normal aja lah kehidupan, karena dari sisi semuanya yang terdampak UMKM, pekerja, semuanya dari ojol apapun semuanya kena dampak. Dan gue normal kembali kehidupannya seperti dahulu ya. Karena Mengudi, kalau berkelanjutan terus 2021 habis. Mengudi yang pokoknya nih salah satu kawan yang paling rih. Baik banget. Harapan lu apa Mengudi? Pokoknya untuk diri lu sendiri, untuk warga, Ya harapannya ya manusia kalau yang lain lah sendiri semuanya sama lah. keluarga pasti berharap kita mau Iya. bahagia ya. Cuman gua singkat aja ya, maksudnya kalau tadi banyak ngutip dari siapa tuh Dokter Tirta ya, Iya. yang menyebut anak kali baru barbar, gue cuma mau ngucapin selamat tahun barbar. 2020 tahun baru. Tahun barbar, 2021 tahun barbar. Udah, gua Ren, dulu. ya. Gua mau Kalau gue optimis. sih harapan gue tentunya sama kayak yang lain, berusaha jadi lebih baik lah ya kan untuk semuanya, tapi gue mau ngajak semua orang lah, semua manusia, entah pemerintah siapa lah itulah, untuk hal-hal yang lebih membangun kemanusiaannya, ayolah kita kencengin yang itu gitu, kita kencengin. Biar nggak sering nongkrong terus ke pemerintah. Iya. Kita bisa mandiri lah dengan membantu sesama kanan kiri Iya, kita. jadi ibaratnya gini, biarkan politik pemerintah ini memanas, yaudah biarin aja urusan mereka itu. Nah kita yang dibobo ini sesuai omongannya para influencer yang lain, Deddy Kobuser, Dokter Tirta yang lain, ayolah kita bareng-bareng membangun nih. Pemerintah dah, biarin deh urusannya mau bagaimana gitu ya kan? Disposisi aja dari ke pemerintah, recokin pemerintah gitu ya. Iya, jadi terlalu banyak ngerong-ngerong juga percuma gitu kan, terlalu banyak ngerong percuma. Emang untuk saat ini pemerintah cuma bisa segitu doang gitu. Mereka yang panas, kita yang berdarah-darah, dan mereka yang berpelukan. Mendingan kita netral. Iya. Yang pertama netral, mendingan kita pikirin bagaimana caranya lebih respect ke kanan kiri Kalau kita. menurut gua gitu, kalau seandainya pemerintahan terjun langsung ke lapangan di bagian sebenarnya berita yang informasi yang sebenarnya itu ada di bawah, bukan di atas. Iya. Berita yang sebenarnya keadaan itu sebenarnya di bawah. Seperti apa sih kalau seandainya mereka datengin ke bawah-bawah, bahasa belusukan lah ya, belusukan bukan tunawisma ya,
Iya, itu lagi. Diusulkan ke paling bawah, inflasi tertinggal, bagaimana desa-desa tertinggal, itu informasi sebenarnya. Tapi setelah dapat informasi yang sesungguhnya, jangan dimanipulasi lagi, dibikin hoax lagi gitu. Buatlah berita yang bener lah bagi gua. Karena hampir 90% ini masyarakat sekarang sudah pintar. Sudah tidak mempercaya lagi berita-berita bohong. Bisa menilai mana. Udah belajar lah, udah belajar. Ada pembelajaran sudah ada. Mana sih berita yang benar, mana sih berita yang bohong, sudah tahu lah. Jadi nggak perlu lah berita-berita yang hoax. Seperti itu. Rela aja. Terus jangan terlalu lebay lah, ya kan? Pihak-pihak sana, pemerintah atau pihak elit politik jangan terlalu lebay menanggapi keadaan kita ini dari lagi masa pandemi. Seharusnya kita ini respect kepada yang merasakan dampak pandemi ini, jangan buat ulah yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita ini semuanya galau dengan kalian-kalian semua, merasa lucu. Kita ini lagi kena musibah gitu. Ya ngutip sedikit omongannya Bang Panji Pragiwaksono ya kan. Influencer itu gua selalu pasti konten yang dibikin pasti ada hal yang positif yang gua dapat. Jadi intinya kita di sini di bawah lakukan hal yang paling mungkin bisa dilakuin. Apa aja gitu. Ibaratkan lu gak punya duit, darah lu tuh bisa disumbang buat orang. Darah lu bisa gitu. Gak punya duit aja nih, darah yang ada di kita lu bisa ngasih ke orang lain gitu kan. Apa aja. Gak punya duit ya darah, gak punya darah ya ide. Gak punya ide, kalau lu dapat informasi soal peluang di mana, kasih semua informasinya. Intinya kita bangkit bareng-bareng deh, gak usah orang-orang yang nggak bisa gitu. Karena ya maaf untuk pemerintah yang gua anggap ya ini semampunya pemerintah tuh sekarang mampunya begini gitu kan. Jadi masyarakat juga jangan terlalu berharap banyak kita lah. Mandiri lah, kita mandiri. Iya. Sebisa mungkin lakukan hal yang paling itu bisa kita lakukan. Itu aja deh. Dan lebih respect kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin segitu aja dari kita berempat. Kayak makan aja dong ini kosong. Iya. Bukan bangku kosong Nana. Tenang, ini bukan bangku kosong, kita lesehan soalnya. Susunannya pokoknya mudah-mudahan kita susunannya turun dari epidemi ke pandemi, kita turunin dari pandemi epidemi ke endemi. Udah wilayah sendiri aja deh Nana. Iya. Jangan kemana-mana, tetap respect ke channel kita di Info Kali Baru. Pos 1, podcast santai tapi unik. Bye. Peace.